Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa As-Safinah TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullahu jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat, taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan kondisi yang penuh dengan kekhawatiran atas penyebaran dari virus COVID-19. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, kita pantas memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Para pemirsa As-Safinah TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, hari ini kita berada pada tanggal 25 Sya'ban, yang artinya 4 atau 5 hari ke depan kita akan memasuki bulan yang dinanti-nantikan, bulan suci Ramadan. Maka perlu kemudian kita saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati beberapa perkara-perkara penting yang perlu untuk kita jaga di bulan suci Ramadan ini, agar kita keluar dari bulan suci Ramadan benar-benar menjadi finalis Ramadan. Kita keluar dari bulan suci Ramadan benar-benar membawa predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang diinginkan dari Ramadan dan puasa yang ada di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semoga dengan itu kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini ada beberapa perkara yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami dan untuk kita sekalian sebagai bekal kita menuju ke Ramadan yang sudah berada di depan pintu rumah kita. Tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia sudah hampir mengetuk pintu rumah kita untuk datang bertamu. Apakah kita siap untuk menerimanya? Bagaimana kondisi kita ketika tamu agung tersebut datang? Dan apa yang akan kita lakukan dengan tamu yang mulia tersebut? Ini kemudian perlu untuk kita saling mengingatkan, nasihat-menasihati tentang perkara yang mulia ini. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang paling pertama adalah apa persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, terutama di tengah-tengah wabah yang sedang menyebar. Dengan kondisi kita seperti ini, banyak masjid-masjid yang kemudian arahkan atau dimintakan untuk kemudian ditutup sementara
tidak ada sholat berjamaah di dalamnya. Bagaimana dengan ibadah kita? Apa persiapan kita dengan untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar bulan suci Ramadan tahun ini tidak kalah hebat dengan Ramadan tahun kemarin, bahkan semestinya harus lebih, amalan yang kita tegakkan di dalamnya semestinya harus lebih daripada Ramadan tahun kemarin. Maka pertama adalah persiapan kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Selain daripada fisik kita, kekuatan kita, kesehatan kita, itu adalah sesuatu hal yang sudah dimaklumi bersama. Jaga kesehatan kita, jaga sistem daya tubuh kita, daya tahan tubuh kita, imun kita, kesehatan kita, agar kemudian kita bisa berRamadan dengan baik. Kita bisa berRamadan, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kondisi fisik yang prima insyaallah taala. Selain daripada itu, maka di antara hal yang sangat penting adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita, bagaimana kita mempersiapkan kondisi ruh kita untuk kemudian masuk di Ramadan, yang dimana ruh ini yang akan menggerakkan jasad kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan. Maka para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari semakin dekatnya bulan suci Ramadan ini, kami mengajak hendaklah kita memperbanyak untuk bermuhasabah, memperbaiki diri kita. Hendaklah kita banyak untuk melihat kekurangan, kelalaian, dosa dan kemaksiatan mungkin yang sudah banyak kita lakukan di 11 bulan sebelum datangnya Ramadan ini. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertaubat atas semua kekhilafan dan kesalahan kita. Marilah kita sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang penuh dengan kesucian tersebut, bulan suci Ramadan. Mari kita kembali kepada Allah, bergegaslah kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, maka berlarilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, di mana surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Kita diperintahkan untuk bergegas, bercepat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita, karena bulan Ramadan adalah bulan suci. Tidak pantas kemudian dia disambut kecuali dengan hati yang suci. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah mudahkan kita untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Sering kami sampaikan, ketika ada yang bertanya, kenapa ada orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik di bulan Ramadan? Kenapa ada orang yang bahkan berpuasa hanya 3 hari? Kenapa ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Kenapa ada orang yang berpuasa tapi masih melakukan dosa dan maksiat? Kenapa ada orang yang berpuasa tapi puasanya tidak berpengaruh dalam hidupnya, dalam dirinya? Jawabannya, mungkin karena ketika dia masuk ke dalam Ramadan, dia tidak membawa hati yang suci. Hatinya masih penuh hitam dengan kemaksiatannya, dengan dosanya, dengan kelalaiannya. Sehingga hati yang hitam dengan dosa dan kemaksiatan ini dibawa masuk kepada bulan yang suci, tidak pas dan tidak cocok. Bulan yang penuh dengan kesucian, bulan Ramadan, cocoknya adalah disambut dengan hati yang suci pula. Maka 4 atau 5 hari ke depan ini kami mengajak kepada para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang sampai kepadanya ceramah kami pada sore hari ini, bahwa mari kita perbaiki kembali hati kita, kita sucikan kembali hati kita dari segala macam dosa dan maksiat kita. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha penerima taubat jika kita benar jujur datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah 4 atau 5 hari ke depan itu adalah waktu yang sangat dekat.
Akan tetapi tidak ada satupun di antara kita yang diberikan jaminan untuk bisa hidup 4 hari ke depan atau 5 hari ke depan. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin apakah dia akan berjumpa dengan Ramadan ataukah tidak. Sementara malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu senantiasa mengintainya, menunggu perintah dari Allah untuk mencabut nyawanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Karena tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari dosa. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mengatakan tidak butuh dengan bulan suci Ramadan. Tidak. Kita semua membutuhkan bulan suci Ramadan. Kita semua adalah pendosa. Kita semua banyak kelalaian kita. Maka bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita, untuk dilipat gandakan amalan kebaikan-kebaikan kita. Allah berikan keberkahan di dalamnya. Allah berikan rahmatnya. Allah bukakan pintu rahmatnya. Allah bukakan pintu langit. Allah bukakan pintu surganya. Dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu-pintu nerakanya. Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan." Jika Ramadan itu datang. Dalam sebahagian riwayat, Nabi SAW kabarkan kepada para sahabat, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Apakah sama dengan bulan yang lainnya? Kata Nabi SAW, "Syahrun mubarak." Tidak sama. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Tuftahu fihi abwabus sama." Di dalam bulan Ramadan ini Allah membukakan pintu-pintu langit. Di dalam riwayat yang lain, "Tuftahu fihi abwabul jannah" atau abwabul jinan, dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Walam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun pintu yang ditutup. Kedelapan pintu surga dibukakan di bulan suci Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, dan di dalamnya ditutupkan serapat-rapatnya pintu-pintu kemurkaan Allah atau pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satupun pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa rahmatnya memang benar-benar lebih luas daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gapai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan suci Ramadan ini. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, dan yang kedua banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal ibadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga sebagai bentuk persiapan adalah kita semestinya sudah mulai mencatatkan, membuat agenda apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Terutama ketika kita lebih banyak berdiam diri di rumah, seperti keadaan kita sekarang. Kita tidak bisa ke masjid, atau kalaupun bisa tidak bisa berlama-lama. Ya, sangat khawatir mendengarkan orang batuk saja kita sudah sangat ketakutan. Maka kita berdiam diri di rumah. Apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang kita lakukan di dalam rumah sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan itu dapat meridhai kita? Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan Ramadan sebelumnya. Amalan-amalan itu tidak berubah. Amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan tidak berubah sama sekali. Yang berubah adalah kondisi kita, yang berubah adalah tingkat keikhlasan kita ketika mengamalkan amalan tersebut. Amalan yang paling pertama adalah amalan yang wajib, yaitu puasa itu sendiri. Amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum."
Kata Nabi SAW, maka siapa yang menyaksikan telah masuk bulan Ramadan, dia hadir di negeri tersebut, dia tidak sedang safar atau dia tidak sedang sakit, dia menyaksikan hadir di awal Ramadan tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berpuasa. Siapa yang melihat dan mendapatkan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini yang menjadi ayat tentang wajibnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Puasa diperintahkannya puasa itu diberikan dua pilihan. Entah dia berpuasa kalau mau, dan kalau mau dia tidak berpuasa tapi cukup membayar fidyah. Namun begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang melihat atau mendapati bulan Ramadan, dia diberikan izin oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, falyasum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berpuasa. Ini ayat yang kemudian menjadi patokan puasa adalah merupakan satu kewajiban. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang paling utama di bulan Ramadan kita lakukan. Berpuasa. Dan puasa yang dianjurkan di Ramadan adalah sebulan penuh, tidak 3 atau 4 hari saja, tapi sebulan penuh. Dan pahalanya tidak main-main, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai contoh dari apa yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan yang mendorong dia dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu karena puasanya didorong dengan keimanan. Dia tidak melaksanakan puasa ini kecuali karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang memerintahkan puasa ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk berpuasa, bahkan Allah yang akan mengazab kita jika kita tidak berpuasa. Itu namanya keimanan. Dorongan keimanan bahwa puasa ini bukan hal yang biasa, tapi dia adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Yang kedua, wahtisaban, dan dia tidak melakukannya kecuali karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan menghapuskan baginya dosa-dosanya yang telah berlalu. Dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama kemudian berbeda pendapat, apakah dosa besar diampuni juga ataukah hanya dosa kecil saja, atau semua dosa besar maupun yang kecilnya. Itu menjadi perbedaan para ulama kita. Namun ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah memberikan izin untuk kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama amalan-amalan yang wajib, puasa. Dan para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa bukan berarti hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja. Karena jika menahan rasa lapar dan haus, sungguh sangat banyak orang di luar Islam mampu melakukannya. Anak kecil pun mampu melakukannya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab, wa innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukan dikatakan puasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus. Akan tetapi puasa yang sebenarnya adalah selain menahan rasa lapar dan haus, kita menahan diri kita dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka boleh jadi kita berpuasa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubba shaimin laisa lahu min hazzin illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bini Adam lahu. Semua amalan anak cucu Adam itu akan kembali kepadanya. Semua amalan anak cucu Adam itu langsung kembali kepadanya.
Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Nabi SAW, dan setiap kebaikan yang dia lakukan, setiap amal soleh yang dia lakukan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, berpuasa itu hanya untukku, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas balasan orang yang berpuasa tersebut. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Balasan untuk mereka yang berpuasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas balasan terbaik untuk mereka yang menjaga puasanya. Apalagi ketika para ulama kita mengatakan berpuasa itu berarti kita telah bersabar dengan 3 jenis kesabaran sekaligus. Sabar itu terbagi menjadi 3, dan ketiganya ada pada orang yang berpuasa. As-sabru 'ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada pada orang yang berpuasa. Dia bersabar menahan lapar, menahan haus, menahan segala perkara yang bisa membatalkan puasanya. Dia menahan diri dari perkara-perkara tersebut. Dia bersabar dengan ketaatan ini. Itu kesabaran yang pertama. Yang kesabaran yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'asi, bersabar dari kemaksiatan dan dosa. Dia menjaga dirinya karena dia tahu dia sedang berpuasa. Dia menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam dosa dan maksiat karena dia sadar dia sedang berpuasa. Maka dia terlatih untuk bersabar atas kemaksiatan. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal aqdar, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang terkadang mu'limah, terkadang menyakitkan menurut kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik buat kita. Kita bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita harus menahan rasa lapar dan dahaga kita sejak jam sekian sampai dengan sekian. Kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang tidak memiliki makanan. Semua ini mengajarkan kepada kita untuk bisa bersabar. Dan di dalam Al-Quran Allah mengabarkan kepada kita pahala mereka orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tiada batas, hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang bersabar itu yang dilipat gandakan pahalanya bighairi hisab, tanpa ada batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua atau amalan yang pertama perlu kita jaga, yaitu berpuasa. Betul-betul kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita tidak bisa ke masjid, bahkan kita hanya bisa berkumpul dengan keluarga kita dalam rumah, tapi jagalah puasa kita. Tetap isi Ramadan ini dengan amalan wajib, yaitu berpuasa. Yang kedua adalah solat-solat yang wajib. Ini pun perlu dijaga. Kalau saja di luar Ramadan kita diwajibkan untuk menjaga solat-solat ini, maka di dalam Ramadan lebih ditekankan lagi. Karena tidak sedikit para ulama kita yang menyebutkan bahwa orang yang berpuasa tapi meninggalkan solat tidak sah puasanya dan tidak diterima. Untuk lepas dari semua itu, maka kita harus sadar, maka kita harus menjaga solat-solat yang wajib ini. Jangan sampai kita tinggalkan, meskipun itu kita kerjakan hanya di rumah bersama dengan keluarga kita. Dan yang perlu dicatat juga adalah jangan sampai ketika kita jauh dari masjid, kita hanya melaksanakannya di rumah, tapi kemudian kita menunda-nunda solat kita. Tetap laksanakan di awal waktu karena itu yang terbaik. Nabi SAW ketika ditanya, amalan apa yang paling baik wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, salatun fi waqtiha, as-salatu fi waqtiha, salat di awal waktunya. Kita ajak keluarga kita di dalam rumah kita, ajak mereka. Kita laksanakan salat secara berjamaah. Setelah salat kita perintahkan mereka untuk membaca Al-Quran dulu. Kita perintahkan mereka dengan amalan-amalan agar supaya Ramadan ini terisi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah meskipun kita tidak datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sholat tarawih kita. Kita tidak sholat tarawih di masjid misalnya, karena adanya wabah yang begitu menyebar dan adanya arahan dari pemerintah, dari MUI, dari para dokter dan sebagainya untuk kita berdiam diri di rumah dan tidak sholat berjamaah di masjid. Maka meskipun kita di rumah, kita masih bisa sholat tarawih berjamaah bersama dengan keluarga kita.
Kita tidak punya hafalan kecuali beberapa surat pendek saja. Ulangi dan baca terus surat pendek tersebut meskipun terulang dalam setiap rakaat, tidak jadi masalah. Tetaplah sholat tarawih. Atau kalau bisa kita mengambil Al-Quran kemudian kita sholat mengimami keluarga kita, kemudian kita membacanya lewat Al-Quran, tidak jadi masalah, dibenarkan oleh para ulama kita. Apalagi di sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih. Intinya adalah dijaga. Kenapa harus kita menjaganya? Karena kesempatan kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Nabi untuk menjadi sebab dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pertama adalah di siang hari, yaitu berpuasa. Siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala, dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kesempatan kedua di malam hari ketika kita sholat tarawih. Kata Nabi SAW, man qama Ramadan, dan siapa yang berdiri di bulan Ramadan untuk sholat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia berdiri di malam dari bulan Ramadan untuk salat tarawih karena dorongan keimanan, dan dia tidak mengharapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini adalah kesempatan buat kita, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan buat kita untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita 11 bulan yang sudah banyak kita lakukan. Kesempatan dengan 1 bulan Allah bisa catatkan kita sebagai penghuni surga. Allah bisa catatkan kita sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka. Allah catatkan dosa-dosa kita sudah terampuni, sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan Ramadan ini. Maka pergunakanlah dia dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Yang berikutnya adalah memperbanyak tilawatul Quran. Perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita. Mari kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini. Tidak hanya mengkhatamkan 1 juz karena telah dibagi-bagikan kepada yang lain, tidak. Kita berusaha mengkhatamkan 30 juz. Dan bukan hanya sekali, kita berusaha mengkhatamkan berkali-kali bacaan Al-Quran kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan beliau sampai 60 kali mengkhatamkan bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Artinya dalam 1 hari beliau membaca 2 kali khatam Al-Quran, di siang dan di malam hari. Kita mungkin sulit untuk 60 kali, tapi paling tidak kita berusaha membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan agar kita dapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Yang berikutnya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi orang yang sangat dermawan di bulan suci Ramadan ini. Donasikan sebahagian harta kita, berikan sebahagian harta kita. Mungkin ada sebahagian masjid yang kemudian membuka kesempatan kepada kita untuk berinfak, bersedekah, berdonasi, yang kemudian akan disampaikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan donasi tersebut. Maka mari kita keluarkan, maka mari kita ikut memberikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulannya para dermawan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas dan para sahabat lainnya, mereka mengatakan, kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau bertambah ketika bulan suci Ramadan datang. Maka hendaklah kita sisihkan sebagian yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita donasikan, ayo kita sedekahkan. Kita tahu siapa orang-orang yang berhak mendapatkannya. Bahkan mungkin ada di antara tetangga kita yang berhak mendapatkan sebagian dari rezeki kita. Berikan kepada mereka. Sampaikan sedekah kita kepada mereka, terutama di bulan Ramadan. Semua amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ini di antara amalan-amalan yang perlu kita jaga, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, salat wajib kita, salat tarawih dan salat-salat sunnah lainnya, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan di antaranya juga adalah buka puasa yang kita berikan kepada orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaimi min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari keduanya. Ayo kita berlomba-lomba untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah, meskipun kita harus berdiam di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini. Ayo kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah meskipun kita berada di dalam rumah kita masing-masing. Karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ramadan terakhir kita
kalau tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita dipanggil oleh Allah dan tidak berjumpa lagi dengan Ramadan yang berikutnya, maka penyesalan yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga kesehatan kita, keimanan kita, dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan Allah berikan kita kekuatan taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan kelak, agar kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang keliru, kembalikan kepada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.